Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Nah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan, kita juga dilindungi dari wabah pandemi ini Bapak Ibu, dan kita senantiasa berdoa semoga pandemi ini bisa segera berlalu sehingga kegiatan pelajaran di sekolah bisa berjalan seperti biasa, ada kegiatan tatap muka. Itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini adalah hari kedua kita melaksanakan in-house training ya. Ini materinya adalah terkait profil pelajar Pancasila. Atau mungkin sebelum kita mulai, saya persilakan untuk petugas hari ini yang memimpin doa siapa? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iswanto selaku fasilitator dan selamat pagi Bapak Ibu semua. Marilah pagi Bu. Sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita berdoa dulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari. Semoga dengan berdoa tadi acara pada hari ini bisa berjalan lancar dan senantiasa mendapatkan petunjuk pada saat kita diskusi nanti. Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini saya memposisikan bukan sebagai fasilitator gitu, karena saya juga masih banyak belajar. Jadi kita nanti sifatnya sharing. Kita sharing, nanti saya yang memulai, nanti monggo nanti ditanggapi. Saya butuh banyak informasi dari jenengan semua. Ini saya share dulu untuk materinya Bapak Ibu. Nanti acara bisa berjalan dengan lancar Bapak Ibu. Kesepakatannya sebagai berikut. Yang pertama, kameranya harus on. Karena nanti kalau ada yang tidak on, maka saya seperti berbicara sendiri Bapak Ibu. Sehingga nanti mohon untuk mengaktifkan semua kamera. Kalau saya cek ternyata ini sudah semua nggih Bapak Ibu. Kecuali nanti kalau seandainya ada yang kameranya bermasalah ya enggak apa-apa ya. Kemudian yang kedua, pada saat sesi penyampaian materi mohon untuk mic-nya di-mute, tujuannya bukan untuk apa-apa biar nanti suaranya enggak bertabrakan. Kemudian nanti pada saat diskusi mohon untuk saling menghargai antara sesama peserta dan fasilitator. Kemudian ketika satu berbicara maka semuanya mohon untuk mendengarkan. Kemudian untuk kehadirannya, mengingat ini baru hari kedua, untuk besok dan seterusnya mohon untuk hadir tepat waktu. Kemudian saya berharap nanti partisipasi aktifnya Bapak Ibu biar nanti kegiatan sharing ini bisa benar-benar menghasilkan yang luar biasa ya. Pasti nanti banyak ide-ide dari jenengan semua. Kemudian yang terakhir benar-benar fokus pada sesi pembelajaran. Itu kesepakatannya Bapak Ibu. Bagaimana atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu? Ya, setuju. Siapa? Setuju ya? Setuju Pak. Saya lanjutkan nih. Jadi yang pertama tujuan. Jadi untuk materi profil pelajar Pancasila ini di akhir sesi pembelajaran atau IHT hari ini, tujuannya yang pertama nanti diharapkan semua peserta bisa memahami pengertian profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, memahami 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami penerapan profil pelajar Pancasila dalam satuan pendidikan atau di kurikulum SMK PK. Itu tujuannya Bapak Ibu. Kemudian agendanya nanti kita buat 2 model nih Bapak Ibu. Yang pertama saya akan memaparkan materi dulu. Kemudian setelah itu kita diskusi atau nanti ada tanya jawab. Nah, kita langsung saja yang pertama ini. Saya kepingin tahu sekaligus cek sound. Jadi semua peserta saya kepingin saya minta bersuara semua nih. Jadi karakter positif apa yang mencerminkan kondisi Anda saat ini? Nah, sebagai contoh. Sebentar ini saya tampilkan dulu. Nah, saya kecilkan. Nah, saya kasih contoh saya sendiri Bapak Ibu. Nama saya Iswanto. Karakter positif yang saya rasakan saat ini adalah istiqomah. Ya, saya mengikuti kegiatan IHT ini insya Allah istiqomah Bapak Ibu. Sehingga hari ini saya bisa dipanggil dengan Pak Iswanto Istiqomah. Nah, dan Bapak Ibu. Monggo yang berikutnya siapa dulu ini?
Mungkin Pak Saya, Amron. Pak. Oh, monggo. Ya, Pak Amron dulu. Oh, monggo pun Pak Amron dulu. Monggo Pak Amron. Disiplin. Sinten, Pak Amron? Disiplin. Disiplin. Oh, berarti hari ini Pak Amron dipanggil dengan nama Pak Amron Disiplin. Sehingga nanti pada saat diskusi atau teman-teman yang lain memanggil Pak Amron, maka nanti di belakangnya harus ada nama Disiplin. Pak Amron Disiplin. Begitu nggih, Pak Amron? Nah, berikutnya Pak Tolib. Monggo Pak Tolib. Saya mengambil takwa boleh, Pak. Oh, Jadi boleh, biar Pak. sama-sama T-nya. Tolib Oke. takwa gitu. Malah sip itu Pak. Jadi ada keterkaitan antara nama jenengan dengan karakternya. Pak Tolib takwa. Iya, Pak. Nggih, Pak Tolib Makasih, Pak. takwa. Berikutnya, Saya, Pak. monggo Pak Tris. Ya. Saya pada hari ini mengambil karakter kritis, Pak. Jadi Kritis. nanti bisa dipanggil Tristis. Oh, cocok ini Pak. Pak Trisno kritis Ya. disingkat nggih Pak Tris nggih? Disingkat Tristis gitu. Tristis, Pak Iya. Tristis. Nah, Iya. untuk hari ini Pak Trisno akan saya panggil Pak Tristis. Ini saya tandai Pak. Pak Tristis. Semoga nanti semangatnya menular ke teman-teman yang lain, Pak. Iya. Yang terakhir Bu Amin. Ari, monggo Bu Ari. Saya Pak, Nggih. karena saya selalu ingin semangat mencari ilmu, maka saya dipanggil saja semangat, gitu Pak. Bu Ari semangat. Nah, luar Iya, biasa siap. Luar biasa. dari suaranya memang kelihatan sangat semangat sekali dengan Bu Ari. Oke, Bu Ari semangat saya tulis. Oke, sudah Bapak Ibu ini saya catat ya. Jadi mulai dari Pak Amron tadi disiplin, nama untuk hari ini Pak Amron disiplin. Kemudian Pak Tolib takwa. Kemudian ada Pak Tristis, nah, Pak Trisno Ya. kritis. Nah, kemudian ada Bu Ari semangat. Nah, itu adalah karakter positif yang akan kita bahas atau jenengan bawa untuk hari ini. Nah, kenapa kok saya meminta jenengan untuk menuliskan atau menyebutkan karakternya Bapak Ibu? Karena pada hari ini yang kita bahas itu ada keterkaitannya dengan karakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Itu yang akan kita bahas Bapak Ibu. Ya, sehingga nanti sebagai awalan kita mulai dari diri kita sendiri. Kita sudah memiliki karakter itu. Kalau saya lihat itu hampir semua sudah ada di salah satu karakternya itu Bapak Ibu. Nah, kita buka yang pertama ini. Sebenarnya apa sih profil pelajar Pancasila itu? Nah, saya kepingin tahu pendapatnya Bapak Ibu. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita sharing. Nah, saya kepingin tahu pendapat Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila itu sebenarnya apa? Monggo, siapa yang mau memberikan masukan dulu? Saya persilakan. Saya, Pak. Pak Tristis. Nah, Ya, Pak Tristis, monggo Pak Tristis. Pak. Kalau menurut pendapat saya, Pak, yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila itu dalam hal ini siswa-siswi kita itu memiliki karakter akhlak mulia yang diwarnai nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila itu diharapkan diterapkan oleh siswa-siswi kita sehingga menjadi karakter yang melekat mulai dari kelas 10 sampai lulus. Itu menurut pendapat saya. Mungkin dari teman-teman bisa menambahkan. Monggo. Atau satu lagi siapa Bapak Ibu? Tadi Pak Tris sudah menyampaikan pendapatnya. Satu lagi siapa? Saya, Pak. Monggo, Pak. Saya setuju dengan Pak Tristis ya. Jadi nilai-nilai yang mengarah kepada nilai-nilai Pancasila itu dilaksanakan dan diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pelajar kita. Itu seperti itu, Pak. Oke, sampur nggih Pak Tolib. Nggih. Berarti Tolib saya takwa, Pak. Pak Tolib takwa. Ya, saya sendiri malah lupa tadi nggak saya sebutkan. Jadi saya tanggapi Pak Tolib takwa dan Pak Tristis. Jadi yang disampaikan Pak Tristis tadi merupakan karakter mulia yang diwarnai nilai Pancasila, yang mana dari karakter itu nanti harus diterapkan ke siswa, sehingga itu menjadi karakter yang melekat pada diri siswa. Itu yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Pak Tristis tadi.
luar biasa Bapak Ibu, pendapatnya sudah bagus ya. Nah, tapi ini saya sampaikan ya, terkait sebenarnya apa sih profil pelajar Pancasila itu. Nah, ini saya lanjutkan yang slide yang berikutnya. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak? Sudah Pak. Nah, ini. Kelihatan, Pak. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita cermati, ini ada 3 komponen Bapak Ibu. Jadi pelajar sepanjang hayat, kompetensi global, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi nanti siswa itu belajarnya bukan hanya di sekolah, dia memiliki karakter yang belajar sepanjang hayat. Kemudian dia memiliki kompetensi global. Ini mengarah dengan kalau kita di SMK ini Bapak Ibu. Jadi nanti kompetensinya harus kompetensi yang global. Kemudian yang terutama adalah memiliki perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang mana dari profil itu nanti ada beberapa dimensi. Nah, ini dimensinya ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada kreatif, ya, dan ada gotong royong, ada berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, tadi juga ada yang mengambil karakter mandiri. Nah, kemudian kalau dijabarkan lagi seperti ini Bapak Ibu, untuk yang dimensi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang mana nanti dari beriman dan seterusnya tadi itu akan dibagi menjadi elemen. Jadi apa saja kunci dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, itu salah satunya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Ini adalah elemen penjabaran dari yang dimensi yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, yang mana kalau berkebinekaan global ini pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, ya, budaya luhur yang mana budaya tersebut tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, elemen kunci dari berkebinekaan global itu sebagai berikut. Yang pertama adalah menghargai dan mengenal dan menghargai budaya. Kemudian kemampuan komunikasi interkultural dan berinteraksi dengan sesama. Kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Itu adalah elemen kunci dari dimensi yang kedua. Kemudian yang berikutnya, dimensi yang ketiga adalah gotong royong, yang mana pelajar Indonesia harus memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela. Itu poinnya Bapak Ibu, dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Nah, kemudian apa saja elemennya ini? Mulai dari kolaborasi, kemudian kepedulian, dan berbagi. Itu adalah dimensi yang ketiga. Nah, dimensi yang keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Nah, elemen kuncinya adalah ini, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Kemudian ada regulasi diri, itu adalah dimensi mandiri. Jadi elemennya ada 2. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini pelajar yang bernalar kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Yang mana elemen kunci dari bernalar kritis itu yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, ini salah nomor nih Bapak Ibu, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan. Itu adalah bernalar kritis. Nah, yang terakhir untuk kreatif. Dimensi kreatif, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil,
bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, sehingga elemen kunci dari kreatif itu yang pertama adalah menghasilkan gagasan yang orsinil. Jadi dia punya ide yang orsinil. Kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orsinil. Jadi siswa kita nanti tidak hanya kita bekali untuk menjiplak saja. Jadi dia harus memiliki ide yang orsinil dan dari ide itu nanti bisa menghasilkan karya yang orsinil. Itu adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, sepertinya sudah selesai Bapak Ibu. Itu materi ringkasnya Bapak Ibu. Untuk berikutnya kita akan masuk ke sesi diskusi Bapak Ibu. Tapi sebelum itu sepertinya biar suasananya tidak tegang ya, saya minta ada ice breaking dulu. Sepertinya sudah dibagi petugasnya. Saya persilakan siapa yang sekarang memimpin untuk ice breakingnya. Saya persilakan. Siapa? Pak Amron. Monggo Pak Amron. Disiplin. Silakan. Amron disiplin. Silakan Pak. Durasi waktunya sudah kurang 5 menit. Oke, nggak apa-apa, Pak. Nggak Ya. apa-apa. Teman-teman, ini saya punya permainan, jadi namanya storytelling. Jadi nanti saya bercerita, teman-teman melanjutkan. Jadi intinya teman-teman harus mendengarkan siapa yang berbicara. Jadi ceritanya bebas, mau bercerita apa terserah, mau dilanjutkan bagaimana terserah. Ini saya cerita, saya mulai. Saya punya teman namanya Neni. Kedengaran? Ya, Pak. Ya. Saya punya teman namanya Neni, ibunya sakit. Kemudian dia disuruh beli obat. Ternyata di perjalanan dia diserempet sepeda motor. Ya, yang nyerempet itu cowoknya ganteng, namanya Doni. Terus kemudian silahkan dilanjutkan Pak Mutolib. Nah, Doni itu yang ganteng itu tadi nggak mau menolong si Neni ini, langsung meninggal karena dia janjian sama ceweknya, namanya Puji. Silakan dilanjut Pak Tristis. Oh iya Pak. Tadi itu Doni itu Pak, yang namanya Doni itu ternyata ceweknya itu masih adik saya Pak, yang diseneng itu, sehingga susu dia Pak. Seperti terburu-buru ngajak adik saya itu. Terus ya sudah sampai di situ itu adik saya ikut. Lanjutkan Bu Hari. Bingung Bu Hari bingung. Bu Hari. Ya, monggo, terima kasih. Bu Hari semangat. Luar biasa, nggih. Sampun Bapak Ibu tepuk tangan. Nah, Bu Ari sepertinya shock ini Bu Ari ini. Karena yang ditabrak Neni itu adiknya Bu Ari. Nah, iya itu. Akhirnya masih shock Bu Ari. Ternyata adik iparnya Pak Tris. Wah, bulat saja ya ini silsilahnya ini. Tadi bulat. Sampun nggih Bapak Ibu, sepertinya suasananya sudah enggak tegang, sudah santai. Sehingga kita lanjutkan ke sesi diskusi. Monggo langsung diskusi. Kurang 5 menit, Pak. Nah, sudah ya. Diskusinya selesai ya. Langsung kita lanjutkan. Selesai, Pak. Ya, presentasi. Presentasi, saya persilakan siapa sekarang yang presentasi hasilnya. Saya Pak Tolib Takwa, Pak. Silakan Pak Tolib Takwa. Teman-teman mohon ditampilkan share screen-nya. Terima kasih teman-teman. Ini sudah bisa terlihat nggih share screen-nya? Sudah Pak, sudah jelas. Sudah Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi presentasi dari kelompok kami Pak untuk menampilkan profil pelajar Pancasila itu bisa melalui apa saja ini ya. Ini kami bagi beberapa mapel Pak sebagai contoh. Ya, untuk muatan umum ini bisa melalui semua pelajaran ya. Kemudian tema untuk setiap kegiatan penguatan itu bisa berhubungan dengan gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya,
kemudian suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan, kepekerjaan, dan budaya kerja industri. Nah, untuk yang khusus SMK ini, Pak, ini tema yang ke-8 dan 9, tema khas ini ya. Kemudian juga bisa ditampilkan melalui budaya kerja industri, berupa kepemimpinan yang kuat, memiliki tanggung jawab, fokus pada pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan diri, kemudian sikap terbuka pada perubahan, disiplin, integritas, profesional, produktif, kompetitif, dan inovatif. Ya, tolong dikeataskan sedikit, Pak. Nah, ini akan menuju ke yang kita cita-citakan, ya, standar kelulusan, standar kompetensi lulusan itu seperti itu, Pak. Demikian presentasi dari kelompok B, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung ditanggapi untuk anggota kelompok yang lain apa yang disampaikan oleh Pak Tholib Takwa tadi. Ya. Saya Pak. Ya, silakan Pak. Tristis. Silakan Pak Tristis. Ya. Ini saya setuju Pak dengan pendapat dari kelompok Pak Tholib Takwa ini bahwa profil pelajar Pancasila ini merupakan nilai-nilai yang nanti akan mewarnai semua mata pelajaran yang ada pada struktur kurikulum operasional sekolah yang akan kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Jadi 10 budaya kerja ini nanti bisa disinkronkan dengan industri masing-masing yang mungkin memiliki titik berat pada beberapa karakter. Peserta didik yang nanti akan kita didik dengan kurikulum baru ini akan memiliki standar kompetensi lulusan yang seperti disampaikan tadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana cara evaluasinya? Evaluasinya ini bisa melalui beberapa langkah. Yang pertama misalnya asesmen formatif, sumatif di secara intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Sedangkan pada masyarakat bisa dengan uji publik. Apakah benar bahwa peserta didik yang sekolah di SMK ini itu memang benar-benar memiliki profil pelajar Pancasila dan karakter budaya kerja. Sehingga nanti bisa menghadirkan masyarakat dan industri untuk menguji. Namanya bisa disebut uji publik atau misalnya kalau industri ke sekolah biasanya melalui penyaringan tenaga kerja. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi, mungkin ditambahkan dari Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tristis. Jadi tanggapannya sudah luar biasa tadi dari Pak Tristis ya. Jadi kalau saya simpulkan dari yang disampaikan oleh Pak Tristis tadi bahwa profil pelajar Pancasila itu bisa dicapai dari salah satunya adalah dari budaya kerja. Yang mana tadi sudah disebutkan ada 10 ya yang ada di industri nanti akan dibawa ke sekolah yang mana juga bisa dilakukan evaluasi melalui evaluasi formatif dan sumatif. Kemudian juga ada dari uji publik yang mana nanti masyarakat yang akan menilai bahwa siswa sekolah tersebut memiliki karakter Pancasila yang memang memiliki atau tidak. Begitu ya Pak Tristis ya? Ya betul Pak. Jadi bagus sekali diskusinya itu, Bapak Ibu. Itu merupakan pengembangan profesional itu Pak. Jadi, terima kasih Pak Tristis. Ya, terima kasih Pak memperkaya diskusi kita hari ini. Kalau takwa, nanti Siap. saya dikasih filenya ya. Bagus. Ya, silakan Pak Amron disiplin. Ya, nanti di-share filenya Pak Amron. Ya, saya juga. Waktunya habis gitu Bapak Ibu ya. Waktunya habis padahal diskusinya lagi panas-panasnya ini. Tapi karena waktunya habis, maka nanti untuk proses berikutnya kegiatan in-house trainingnya akan dilanjutkan pada sesi asinkronus. Ya, sebagai sesi asinkronus maka nanti seperti biasa akan ada tugas ya.
akan ada tugas, saya share dulu, nanti tugasnya bisa dikerjakan. Nah, ini tadi ya kesimpulan hasil diskusi tadi, Bapak Ibu. Jadi penerapan profil pelajar Pancasila itu bisa dicapai dari budaya kerja tadi yang diangkat oleh Pak Tris, kemudian bisa dicapai dari intra, yang mana ini menyatu pada mata pelajaran, kemudian ada di ekstrakurikuler, dan ada di proyek. Nah, kemudian untuk tugasnya seperti ini, ya. Jadi refleksi, ada 3 soal, ini juga ada di e-learning Bapak Ibu, ada di e-learning, maka nanti mohon untuk dikerjakan maksimal besok pagi jam 6 harus sudah selesai. Kemudian yang berikutnya tugas ini Bapak Ibu. Jadi saya minta nanti berkelompok ya membuat infografis terkait dimensi profil pelajar Pancasila yang 6 itu. Jadi nanti karena ada 2 kelompok ya, maka nanti harus menghasilkan 2 infografis tersebut. Itu tugasnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tugasnya harus selesai maksimal jam 6 pagi. Kalau nanti melebihi dari itu maka nanti akan mempengaruhi penilaian. Maaf Pak, itu tugas kelompok apa pribadi? Untuk yang asinkronus ini kelompok Pak, tugas kelompok. Ya. Tapi nanti yang untuk refleksi itu tugas mandiri. Gitu nggih Pak Amron? Ada pertanyaan mungkin yang lain? Sudah Pak, cukup Pak. Sudah jelas ya? Cukup. Ya, karena sudah jelas ya, saya minta nanti kegiatan asinkronusnya juga berjalan dengan lancar, tugasnya juga bisa tercapai atau selesai tepat waktu. Mungkin itu Bapak Ibu ya untuk kegiatan hari ini. Sekarang saya minta untuk petugasnya memimpin doa agar apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan lebih khusus nanti bermanfaat untuk anak didik kita semua. Silakan yang memimpin doa, saya persilakan. Saya Pak ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak ya. Alhamdulillah acara hari ini selesai dengan lancar tanpa kendala. Bapak Ibu mohon untuk mengakhiri acara hari ini kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup ya Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Terima kasih karena sudah memberikan sumbang saran dan ide-ide yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Sekali lagi mungkin itu dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Inspektor Istiqomah. Terima kasih. Bu Ari semangat, Pak Tristis, Semangat. Pak Fatwa sama Pak Amron disiplin. Terima Alhamdulillah. kasih.